Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan juga semangat untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Iya, pintar sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang akhlak terpuji. Di antaranya yaitu yang pertama pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga bijaksana, dan yang keempat adil. Nah, apa sih tujuannya mempelajari bab ini? Tujuan dari mempelajari bab ini yaitu agar kita tahu pengertian, dalil, contoh, dan juga hikmah dari beberapa akhlak terpuji tersebut, dan juga agar kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak. Siapa yang sudah tahu apa pengertian akhlak? Iya, akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Nah, akhlak itu ada dua. Yang pertama, yang biasanya kita kenal itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji biasanya disebut juga akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak tercela atau buruk yaitu akhlak madmumah. Nah, dalam keseharian kita dari sejak bangun tidur, beraktivitas, hingga menjelang tidur lagi, pastinya kita berinteraksi dengan sesama, dengan orang lain. Nah, ucapan, tingkah laku, sikap, itu yang kita lakukan pasti memiliki nilai di depan orang lain, baik itu nilainya mulia, sehingga menjadikan orang lain itu menilai kita baik, ataupun sebaliknya menjadi buruk atau membuat orang lain tidak menyukai kita. Nah, akhlak terpuji yang akan kita bahas yang pertama yaitu pemaaf. Apa sih pemaaf? Iya, pinter sekali. Pemaaf yaitu orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik disengaja maupun tidak disengaja, pasti kita pernah berbuat salah, bahkan mungkin hingga menyakiti orang lain. Nah, sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral, dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf terhadap sesama. Karena sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Nah, contoh dari pemaaf
dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa memberi contoh? Ya, apabila misalnya ada teman yang tidak sengaja menyenggol kita ketika kita sedang berjalan, sehingga misalnya kita lagi membawa buku terus bukunya terjatuh. Nah, terus sebelum orang yang meminta maaf, kita sudah memaafkan terlebih dahulu. Itu termasuk contoh pemaaf. Adapun hikmah dari sikap pemaaf diantaranya yaitu yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Dan yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Artinya, orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Iya, betul sekali. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah yang artinya dapat dipercaya, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati dan sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Manusia yang bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari dengan cara diantaranya yaitu: yang pertama, selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Yang keempat, berani mengakui kekurangan sendiri. Dan yang kelima, siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Nah, adapun beberapa dalil atau dasar dalam agama yang menjelaskan tentang tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 22 sampai 24 dan juga surat Al-Mudaththir ayat 38. Nah, dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini memiliki sebuah tanggung jawab yang cukup besar yang harus kita laksanakan sepanjang hayat, hingga hidup setelah mati pun akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan di bumi selama hidup untuk mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hikmah dari berbuat tanggung jawab? Nah, ada beberapa manfaat atau hikmah dari perbuatan kita selama di dunia ini jika kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya. Yang ketiga, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Sedangkan menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Orang yang jujur adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum.
baik hukum negara, hukum agama, maupun hukum sosial atau adat yang berlaku. Orang yang jujur berpihak kepada kebenaran. Jadi ia tidak berpihak kepada pertemanan, keluarga, saudara, ataupun yang lainnya. Ia hanya memihak pada kebenaran. Nah, sikap adil ini adalah bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti yang sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Banyak sekali contoh adil yang terjadi di sekitar kita. Apa coba anak-anak? Iya, pintar sekali. Ketika ada teman yang membuang sampah di sembarang tempat, kemudian ditegur oleh bapak atau ibu guru agar diambil dan dibuang di tempat sampah, itu termasuk contoh bagian dari sikap adil. Karena adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun hikmah atau manfaat orang yang bersikap adil sangat banyak, diantaranya yaitu yang pertama, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keenam, terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Yang keempat yaitu bijaksana. Apa sih bijaksana? Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, cermat dan teliti serta berhati-hati. Nah, umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersifat bijaksana dalam artian ketika hendak melakukan sesuatu, dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Nah, adapun dalil tentang bijaksana itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, adapun hikmah dari umat Islam yang melaksanakan atau mempunyai sifat bijaksana diantaranya yaitu, yang pertama, dapat terlaksana suatu aturan. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang benar atau hak karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban. Dan yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, pintar sekali. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian akhlak terpuji, pemaaf, tanggung jawab, bijaksana, dan juga adil. Dan juga bersama dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang akhlak terpuji tersebut, juga contoh dan juga hikmah dari akhlak terpuji, pemaaf, tanggung jawab, bijaksana, dan juga adil.
Nah, dari mempelajari bab ini, semoga kita semakin bersemangat untuk memperbaiki diri dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita hidupnya lebih berkah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.